Hai teman-teman. Di video kali ini kita mau bahas tentang persiapan dan biaya sebelum pindah ke Oman. Iya, jadi kita bakal bahas buat teman-teman yang mau pindah ke Oman, karena ternyata ada beberapa email juga yang email kita kalau teman-teman ada yang pindah ke Oman juga karena kerja dan nanyain beberapa hal. Dan kita sebenarnya nggak bisa jelasin sedetail mungkin ya, karena mungkin agak terbatas kalau via chat, via email. Jadi kita mau bikin video biar lebih jelasnya. Langsung aja? Boleh. Yang pertama yang pasti harus teman-teman siapin, of course, paspor. Betul. Dimana paspor ini di Indonesia memang persiapannya harus berapa bulan sebelumnya? Kalau aku dengar dari orang-orang itu sekitar 1-2 minggu. Tapi buat kita itu karena waktu itu pas banget dalam keadaan semua imigrasi itu penuh, jadi kita harus nunggu hampir 2 minggu. Terus setelah itu kita bisa mulai proses pasportnya ya, jadi kira-kira 1 bulan lah. Iya betul, karena memang sekarang kan kalau kita bikin paspor tuh di Indonesia tuh harus daftar lewat aplikasi kan, aplikasi M-Paspor. Di situ kita bisa lihat tuh kantor imigrasi yang kosong tuh apa. Bahkan waktu itu kita saking penuhnya kita ngejar di Karawang, di kantor imigrasi Karawang, karena di Bandung tuh udah full yang di Suci ya. Ya, Bandung yang di Suci. Jadi memang kalian kalau mau aman banget tuh hamin 2 bulan, hamin 3 bulan tuh udah bagus banget gitu. Nah waktu itu kita mah 350.000 ya. Kalau nggak salah sekitar segitu, itu yang untuk paspor biasa standar. Bukan yang e-paspor dan bukan yang percepatan. Biayanya selain tadi 350.000 per paspor, kalau yang paspor biasa itu kita ditambahin sama ongkir, karena kan itu dari Karawang dan kita tuh pas pengambilan paspor setelah jadinya nggak mungkin ke Karawang lagi waktu itu, jadi kita memutuskan untuk dikirim pakai pos karena nggak bisa pakai apapun. Di kantor imigrasinya itu pasti nyediain harganya 40.000 per paspor, jadi kita 80.000 berdua gitu. Terus hal kedua yang harus kalian siapin adalah medical check up. Iya. Khususnya kalau kalian mau ke Oman atau ke Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah kayak Arab, Qatar, Dubai, Oman gitu-gitu, itu kalian harus medical check up-nya di Gamka. Kalau pengalaman aku sih kan istilahnya apply gitu kan. Setelah apply nanti bakal diterima. Nah nanti akan nyiapin nih berkas-berkasnya, pasti sama pihak perusahaan tuh bakal dibantu. Jadi jangan khawatir, oh ini harus gimana ya. Jadi jangan khawatir lah, itu udah pasti perusahaan akan pasti membantu. Website resminya itu namanya wafid.com. Buat itu ada persyaratan-persyaratannya, apa itu Gamka dan lain sebagainya gitu. Lokasinya kalau yang kita lihat di websitenya itu ada 4 kota ya di Indonesia. Ada Jakarta, Surabaya, Malang, sama Mataram. Waktu itu kita ambil di Jakarta karena dekat Bandung. Dan di Jakarta pun, di satu kota pun gak cuma di satu klinik doang, tapi ada beberapa klinik. Yang mana nanti kliniknya itu akan dipilihin secara random sama si wafid.com-nya after kita daftar dan after kita bayar. Iya, tapi jangan khawatir juga, waktu pendaftaran itu kalian bisa milih kotanya pengen kota mana. Kotanya aja ya, bukan kliniknya. Jadi di satu kota itu banyak klinik, nah kliniknya mungkin bisa jadi random kalian dapatnya. Aku sama Bayu sendiri itu kliniknya beda karena kita di beda hari. Si biaya Gamka ini itu harganya di 2.250.000 per orang. Dan itu tuh dibayar saat kita datang ke kliniknya gitu. Kalau pendaftarannya sendiri itu beda lagi. Waktu pas kita daftar di wafid.com-nya itu harganya pakai US dollar, itu di 10 USD. Kalau dirupiahin ya tergantung kurs ya, di 150 ribuan. Nah kalau Bayu sendiri biaya Gamka itu di cover sama perusahaannya. Kalau aku mah enggak, sebagai istri atau pasangan atau keluarga itu tuh enggak, jadi biaya sendiri gitu. Yang ketiga itu aku dapat persyaratannya, yaitu harus apostille ijazah pendidikan. Itu untuk yang pekerja ya. Kalau misalnya aku sebagai istri yang ikut atau keluarga yang ikut itu nggak usah. Nah apostille ini memang udah menjadi suatu persyaratan. Kalau misalnya ada persyaratan yang perlu dilegalkan, kayak buku nikah, ijazah dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen kali ya. Iya, itu Oman dan Indonesia tuh menetapkan kalau harus
via apostille gitu kan, legalisir dokumen tuh ada banyak ya, nggak cuma apostille doang. Nah kalau Oman dan Indonesia itu apostille gitu. Betul. Dan apostille ijazah ini nggak semua pemberi kerja harus kayak gini ya. Mungkin ini cuman perusahaan Bayu doang, nggak tahu aku perusahaan lain atau cuman posisi Bayu doang gitu ya. Iya betul. Nah apostille ini disediakan oleh beberapa pihak jasa apostille ya. Kalau aku waktu itu pakai apostille.id, di situ tuh beragam variatif paket-paketnya. Apostille ijazah yang aku ambil itu paket standar ya. Iya reguler. Untuk jadinya itu sekitar 7-14 hari kerja. Kalau kalian misalnya urgent butuh besokannya atau 2 hari lagi, itu ya ambil paketannya yang lebih cepat. Tentunya lebih mahal. Biayanya sendiri yang reguler kita itu yang 7-14 hari kerja itu harganya di 2.264.900. Itu untuk yang ijazah ya. Kalau dokumen lain itu beda-beda lagi gitu. Terus hal selanjutnya itu selain apostille ijazah, kalau kalian mau bawa istri atau pasangan gitu ya, itu kalian harus apostille juga buku nikah. Karena Oman itu ya pengen lihat nih kelegalannya itu mana sih. Nah mereka akan lihat dari buku nikah yang sudah disahkan apostille. Ya kalau cuma buku nikah doang itu mereka ya enggak, ini tuh gak legal gitu. Walaupun itu buku nikah asli dari kantor agama Indonesia ya gitu, tapi harus via apostille juga. Nah waktu itu karena kita urgent, kita ambil paketan yang paling cepet, cuman 1-2 hari kerja doang. Dan biayanya juga jadi mahal banget. Itu kita biayanya di 5.765.200. Hampir 6 juta ya. Hampir 6 juta biayanya. Nah kalau teman-teman yang udah keterima kerja nih di perusahaan di Oman, itu udah dipastikan wajib memiliki visa ke Oman ya. Nah visanya ini lebih baik, memang sebenarnya banyak pemberi kerja yang aku dengar itu mereka akan ngasihin dulu visa visit dulu untuk sementara. Setelah itu mereka akan convert ke visa employment. Tapi kalau menurut aku itu harus hati-hati sih. Ya harus hati-hati banget karena kita gak tahu kedepannya kan gimana. Jadi ya lebih baik minta ke pihak pemberi kerjanya itu langsung untuk visa employment. Nggak disarankan untuk visa visit dulu. Dan untuk jangka waktu untuk visa visit itu cuma 1 bulan. Sedangkan untuk visa employment itu bisa hingga 2 tahun. Dan itu biayanya full ya, ditanggung sama si pemberi kerja. Kalau kalian nemuin kalian mendapat pekerjaan dari Oman misalnya, terus si pemberi kerjanya nggak mengcover si visanya, itu menurut aku sangat dipertanyakan. Karena harusnya dia pemberi kerja, dia menanggung jawab si calon pekerja gitu. Terus selain itu, selain visa Bayu sebagai visa kerja, itu ada juga visa aku sebagai visa family, di mana pilihannya itu adalah di relative joining visa. Itu untuk istri ya, untuk pasangan. Nah, si visa aku juga itu sebenarnya dibuatin sama si pemberi kerja, tapi untuk biayanya itu nggak di-cover, biayanya sendiri. Waktu itu kita biayanya itu di 30 Oman Rial. Nah, berarti di 1.200.000 buat visa aku gitu. Tapi itu dibikinin sama si pemberi kerja, karena yang namanya visa tuh kan harus ada sponsor ya gitu. Nah si sponsornya itu adalah si pemberi kerja, dan visa aku dilakukan pembuatannya ketika Bayu udah di Oman karena harus nyiapin beberapa dokumen secara langsung gitu. Selanjutnya persyaratannya itu tiket pesawat, tapi teman-teman gak usah khawatir karena biasanya pemberi kerja itu udah nge-cover tiket pesawat juga. Jadi semua paket relokasi dari Indonesia ke Oman harusnya pemberi kerja itu udah nyiapin dan udah istilahnya ngebiayain semuanya lah buat teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau teman-teman nemuin yang kayak ini tuh nggak termasuk, itu agak mengkhawatirkan sih, dan lebih baik jangan diambil. Betul, karena kita nggak tahu ya penipuan kayak gimana. Takutnya teman-teman udah ngemodal gede, terus ternyata di sini ya ditipu gitu, amit-amitnya gitu. Jadi better ya cari pemberi kerja yang emang benar-benar kaliannya harus selektif gitu. Nah selain tiket pesawat Bayu, ada juga tiket pesawat aku ya tentunya. Tapi tiket pesawat aku juga nggak di-cover sama perusahaannya Bayu. Jadi cuman si pekerjanya doang yang di-cover. Waktu itu sendiri aku dapat harga yang lumayan murah, itu di 6 jutaan. Padahal normalnya itu di 10 juta, dan kalau lagi high season itu bisa di 15 juta. Terus waktu itu juga aku sama Bayu beda hari ya berangkatnya. Jadi kita tuh nggak bisa berangkat bareng karena memang visa aku harus dibuat ketika Bayu udah di Oman. Jadi kita berangkatnya beda 1 bulan. Bayu dulu ke Oman sendiri, Bayu urus-urus dokumen-dokumen Bayu yang ada di sini, terus urus-urus visa aku. After itu baru visa aku ada, baru aku bisa berangkat sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang nanyain juga bareng nggak, bisa bareng berangkatnya sama pasangan sama istri. Kalau kita nggak bisa gitu. Nextnya itu adalah biaya pindahan. Sebenarnya kita dikasih 2 opsi. Yang pertama itu kita bisa ngajuin ekstra bagasi pada pesawat, atau bisa shipping. Ya bisa shipping barang-barang dari Indonesia ke
Oman. Cuman waktu itu tuh awalnya kita milih untuk shipping lah karena kebebasan lah. Terus abis kayak gitu ada hal yang tidak terduga, di mana atasan aku tuh bilang ini tuh susah banget, saya udah nyari-nyari ternyata nggak ada perusahaan yang cocok dengan harganya istilahnya. Karena kalau dari negara lain seperti India atau Pakistan yaitu kisaran cuma 100 rial aja, rial Oman aja. Nah sedangkan kalau di Indonesia itu bisa lebih dan harganya tuh udah gak masuk akal, udah sampai 20 jutaan ke atas dan itu tuh wah sangat nggak worth it aja sih menurut kita. Nah terus akhirnya opsi yang kedua yaitu ekstra bagasi tapi yang dibawa sama Ale. Bisa lihat juga ya di vlog pertama tuh bawaannya. Nah untuk harganya ini setiap maskapai itu bisa jadi beda-beda. Kalau kita waktu itu pakai Oman Air harganya itu di 3,6 juta. Nah 3,6 juta tuh maksimalnya itu di 32 kg. Si biaya extra baggage ini itu tadi Bayu lupa ini ya. Hah? Jadi di cover sama perusahaan iya, Bayu. Tapi di covernya itu cuma 100 rial karena biasanya yang tadi udah Bayu sebutin kalau dari negara-negara lain tuh kayak India, Pakistan dan lain sebagainya itu cuma di 100 rialan atau di 4 juta. Sedangkan kita nyari pakai shipping itu bisa di 20 juta ke atas. Jadi kan gak mungkin banget kita ngemodal berapa 15 juta. Nggak worth it banget gitu. Jadi kita ya udah kita gas aja gitu. Sama yang terakhir itu modal awal tentunya hidup di Oman dan itu lumayan besar juga sih. Ya tergantung ya, maksudnya tergantung pemakaian masing-masing modal awalnya dipakai buat apa aja. Tapi untuk kita sendiri itu kita nyiapin waktu itu di 30 juta rupiah atau pas kita tukerin itu di sekitar 750 rial. Nah si 30 juta ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan juga karena tergantung kondisi dari masing-masing teman-teman. Kayak kondisi misalnya ini si modal awal ini untuk berapa orang, kalau kita kan untuk 2 orang, jadi mungkin 30 juta cukup dan ternyata memang cukup ya gitu. Alhamdulillah. Terus abis kayak gitu si modal awal ini tergantung juga kalian makannya mau masak atau beli di restoran. Tentunya kalau dibeli di restoran bisa 2 kali lipat ya, karena sekali makan sendiri itu bisa di 3 rial, berarti 3 rial 120.000 itu sekali makan. Nah tergantung juga seharian kalian 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan gitu ya tergantung. Nah, untuk selanjutnya biaya ini ya tergantung sama sewa apartemen juga. Untuk pilihannya juga ada 2, furnished atau unfurnished. Nah sebenarnya kalau furnished itu dia lebih mahal tentu aja kan, karena kan udah ada barang-barangnya kayak kulkas, sofa, TV dan lain-lain ya tergantung. Nah misal waktu itu aku nemuin 250 rial 1 bulan itu udah furnished dibandingin dengan unfurnished dengan biaya 200 rial sebulan. Nah aku tuh disaranin sama atasan aku buat ambil unfurnished aja. Karena apa? Karena bayangin kalau per bulan 50 rial dikaliin 12 bulan itu sekitar 600 rial. Bedanya 600 rial dan itu tuh sangat-sangat membuang uang. Bayangin aja beli furnitur tuh nggak seharga segitu gitu. Tapi keputusan ini juga kita ambil baru setelah Bayu di Oman. Padahal dari Indonesia tuh kita emang rencanain buat furnish aja karena beli furnitur di sana pasti mahal. Kita harus ngemodal awalnya edan-edanan gitu ya. Tapi ternyata setelah kita pikir-pikir juga ya udahlah gitu kan. Dan karena per bulannya juga kan itu beda 50 rial. Ini tuh case dimana kita contohin aja aslinya mah kan beda-beda banget ya harganya gitu. Jadi ya balik lagi si modal awal hidup di Oman bulan pertama ini dipakai buat apa aja, makannya gimana, sewa apartnya berapa gitu-gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan kita tentang hal-hal dan biaya yang harus dipersiapkan sebelum kalian pindah ke Oman. Buat teman-teman yang masih kebingungan nih dan pengen nanya-nanya lagi, boleh langsung menghubungi email. Nanti kita bisa bantu jawab sebisa kita sesuai pengalaman kita, karena ada beberapa orang juga yang email kita ya. Gitu ada yang mau kerja di Oman, baru keterima kerja di Oman, ada juga yang mau liburan ke Oman, dia nanyain provider dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman juga mungkin kalau bingung mau ke Oman, mau liburan atau apa, bisa ditanyain, kita bantu sebisa kita gitu. Jadi segitu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang ada saran mau dibahas apa, boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari kita, semoga informasinya bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.